Pada 1897, Bram Stoker menulis sebuah novel berjudul Dracula. Novel ini berkisah tentang seorang vampir bernama Count Dracula yang menghisap darah manusia. Ia memburu korban dan membunuhnya di tengah malam. Count Dracula merupakan sosok ciptaan Stoker sendiri, tapi banyak yang percaya tokoh dalam novel tersebut terinspirasi oleh Vlad the Impaler. Ia adalah penguasa bengis dari Wallachia, bagian dari Rumania saat ini, pada pertengahan tahun 1400-an. Vlad III mendapat julukan yang menakutkan karena menusuk lebih dari 20.000 orang dan membunuh sebanyak 60.000 orang selama pemerintahannya. Sebagian bahkan percaya jika penguasa sadis ini memakan korbannya dan mencelupkan roti ke darah mereka. Kisah penguasa berdarah ini jauh lebih menakutkan dari apapun yang dapat dibayangkan oleh Stoker. Vlad III lahir antara tahun 1428 dan 1431 selama masa kerusuhan di Wallachia. Ibunya berasal dari keluarga kerajaan Moldavia dan ayahnya adalah Vlad II Dracul. Dracul berarti naga. Vlad muda memiliki dua saudara laki-laki, Mircea dan Radu. Karena kedekatan Wallachia dengan faksi-faksi Muslim dan Kristen yang bertikai, wilayah ini menjadi tempat kekacauan yang konstan. Pada tahun 1442, Dracul dan kedua putranya disandra oleh Utsmaniyah, memberikan tawaran pada Dracul agar meninggalkan putranya. Dracul percaya itu adalah pilihan teraman untuk keluarganya. Selama dalam penyanderaan, mereka menerima ilmu sains, filsafat, dan seni perang. Pada saat yang sama, kudeta terjadi di Wallachia tahun 1447. Seorang panglima perang menggulingkan Dracul. Vlad II dibunuh di rawa-rawa, putra sulungnya disiksa dan dikubur hidup-hidup. Tidak lama setelah kudeta, Vlad muda dibebaskan menggunakan nama Vlad Dracula yang artinya putra naga. Pada tahun 1448, Vlad Dracula kembali ke Wallachia untuk merebut kembali tahta dari Vladislav II, pria yang telah menggantikan ayahnya, dan dia berhasil, tetapi setelah hanya beberapa bulan, Vladislav kembali merebut tahtanya. Namun pada tahun 1456, Vlad III kembali dengan pasukan dan dukungan dari Hungaria. Untuk kedua kalinya, ia berhasil merebut tahta dari Vladislav. Legenda menuturkan bahwa Vlad III memenggal Vladislav di medan perang. Apakah perang berhenti sampai di sini? Justru kengerian terus berlanjut setelah ia berhasil duduk di tahta. Beberapa sejarawan percaya kematian mengerikan keluarganya inilah yang mengubah Vlad III menjadi penguasa haus darah yang suka menusuk. Beberapa menyatakan Vlad muda menjadi sasaran pemukulan dan penyiksaan selama di penjara Ottoman, sehingga ia meniru kebiasaan untuk menusuk setelah bebas. Vladislav II dianggap sebagai pemimpin yang baik, sehingga Vlad III memiliki musuh yang bertentangan dengannya. Ini menyebabkan banyak pemberontakan di seluruh wilayah kekuasaannya. Untuk menegaskan dominasinya atas rakyat, Vlad III memutuskan untuk mengadakan perjamuan dan mengundang para penentangnya. Tidak butuh waktu lama sebelum perayaan berubah menjadi perjamuan darah, tamu-tamu Vlad III yang berbeda pendapat ditikam sampai mati. Sejak peristiwa ini, reputasi begisnya terus berkembang. Ia mempertahankan tahta dan menghancurkan musuh dengan cara yang sangat mengerikan. Karena cara membunuhnya yang sangat kejam, yaitu ditusuk, ia mendapatkan julukan Impaler atau si penusuk. Tidak disangkal, Vlad the Impaler adalah penguasa brutal. Namun banyak orang Kristen Eropa yang mendukungnya dan berlindung dari serangan pasukan Muslim Utsmaniyah. Setelah sukses melawan Turki, pada tahun 1462, Vlad menulis, "Saya telah membunuh petani, pria, dan wanita, tua dan muda yang tinggal di Oblutitsa dan Novoselo.
kami membunuh 23.884 orang Turki, tidak terhitung mereka yang kami bakar di rumah atau orang Turki yang kepalanya dipenggal prajurit kami. Jadi Anda harus tahu bahwa saya telah merusak perdamaian." Dan orang Turki memberinya julukan Kaziklu Bey, yaitu pangeran yang menusuk. Penusukan tidak diragukan lagi, yang merupakan metode pembunuhan pilihan Vlad. Selama penusukan, tongkat kayu atau logam akan ditusukkan ke tubuh, dimulai dari dubur atau vagina, dan kemudian perlahan-lahan menembus tubuh sampai keluar dari mulut, bahu, atau leher korban. Terkadang tiang dibuat tumpul sehingga menembus tubuh tanpa menusuk organ dalam. Memperpanjang penyiksaan korban ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari bagi korban untuk akhirnya mati. Korban seringkali dipajang di depan umum untuk ditonton semua orang. Pemerintahannya yang berdarah berakhir pada tahun 1462 ketika pasukan Hungaria membawanya sebagai tawanan. Ottoman telah meluncurkan kampanye untuk menggantikan Vlad dengan saudaranya yang lebih lembut, yaitu Radu, untuk melawannya. Vlad pergi ke Hungaria untuk meminta dukungan, tapi karena tidak ingin mengambil resiko perang dengan Ottoman, orang Hungaria memenjarakan Vlad.